Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN Cihide, yang saya hormati staf guru SDN Cihide. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di siang hari yang cerah ini kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka diseminasi penerapan aksi nyata modul 1.4 budaya positif, menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Sebelumnya kita curahkan salawat beserta salam kehadiran baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabat. Mudah-mudahan juga sampai kepada kita umatnya, syafaatnya di akhir zaman nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu semua, di sini saya adalah calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, akan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang merupakan aksi nyata di modul 1.4. Next. Nah, di sini di budaya positif ini ada 7 konsep inti. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar. Yang selanjutnya, posisi kontrol restitusi. Lalu keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Next. Nah, yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Bapak Ibu sudah tahu pembelajaran paradigma ini untuk di masa sekarang ini sudah mengalami perubahan ya, yaitu yang sekarang itu berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Bagaimana prinsip pembelajaran berdiferensiasi? Yaitu prinsip pembelajaran dengan menyesuaikan sesuai kebutuhan peserta didik berdasarkan tahap perkembangannya yang ditujukan untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Perubahan paradigma belajar ini tidak hanya kita alami ya sekarang, bisa kita rasakan pembelajaran yang sekarang itu harus berdasarkan berpihak kepada peserta didik ya. Jadi tidak seperti yang dulu-dulu dalam cara mengajar pun sesuai konsep Ki Hajar Dewantara. Pendidikan itu adalah konsepnya menuntun. Jadi menuntun peserta didik sesuai kodrat alam dan zamannya. Ya. Jadi untuk pembelajaran yang dapat diterapkan dalam rangka mewujudkan konsep Ki Hajar Dewantara ini adalah pembelajaran berdiferensiasi, di mana kita mewujudkan atau merencanakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik. Nah, di sini ada profil pelajar Pancasila yang Bapak Ibu juga sudah kenal ya. Yang pertama adalah beriman, bertakwa dan beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Lalu yang keduanya berkebinekaan global, yang selanjutnya adalah bergotong royong, kreatif, mandiri, dan bernalar kritis. Nah, ditujukannya yaitu pembelajaran berdiferensiasi ini salah satunya adalah mewujudkan peserta didik yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ada miskonsepsi tentang makna kontrol ya. Dr. William Glasser dalam kontrol teori, di sini ada beberapa miskonsepsi yang terjadi di dalam dunia pendidikan. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Bagaimana ilusi guru mengontrol murid? Jadi seakan-akan murid itu dapat dikontrol oleh guru perilakunya. Misalnya kita menemukan peserta didik itu mereka melakukan sebuah pelanggaran misalnya ya. Misalnya mereka itu tidak tertib saat pembelajaran. Nah, di sana ada miskonsepsi yaitu ilusi guru dalam mengontrol murid. Jadi seakan-akan guru itu bisa mengontrol seluruh perilaku murid yang tidak baik, padahal itu hanya ilusi guru saja. Yang sebenarnya mereka itu adalah alasannya mungkin karena takut ya, karena mereka itu tidak mau dihukum, mungkin bukan berdasarkan dari motivasi intrinsik dari dalam dirinya sendiri. Yang kedua yaitu ilusi
ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Jadi penguatan yang guru lakukan ketika peserta didik melakukan pelanggaran atau kesalahan ya. Jadi di sana guru kan suka memberikan penguatan ya. Jadi penguatan ini menggambarkan guru itu jadi ilusi saja bahwa guru itu bisa memberikan penguatan yang positif. Padahal tidak selalu peserta didik itu kalau misalnya tidak ada motivasi dalam dirinya sendiri untuk memperbaiki dirinya, dia akan tetap berperilaku itu dan akan mengulanginya lagi di lain waktu. Jadi yang terpenting itu adalah motivasi intrinsik yang harus kita kuatkan untuk peserta didik kita. Yang selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah ini, jadi biasanya guru itu sudah terbiasa adalah menghukum ya Bapak Ibu. Seperti sama saya juga ya. Jadi terkadang ketika murid itu melaksanakan kesalahan atau melakukan sebuah pelanggaran, guru itu sudah terbiasa menjudge atau memojokkan peserta didik ya. Jadi misalnya anak tersebut tidak memakai pakaian yang rapi atau terlambat datang ke sekolah. Jadi guru itu tanpa mempertimbangkan alasan sudah langsung menjudge peserta didik kita dan menghukum, membuat dia merasa terpojokan. Nah di sana guru berpikiran bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter, padahal tidak selalu. Di sana kalaupun misalkan ada karakter yang terbentuk tidak akan bertahan lama. Ya, jadi di lain waktu peserta didik tersebut tidak terlihat oleh guru, mungkin ya tidak terpantau, di sana dia akan kembali melakukan kesalahan yang sama. Yang terakhir yaitu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah ini juga yang praktek yang sering dilakukan guru. Mungkin yang belum mendapat pembelajaran sekarang, saya sedang mendapat pembelajaran KSE ya, kompetensi sosial emosional. Nah ini guru itu biasanya bersifat memaksa, terutama dalam menerapkan peraturan di kelas ya. Biasanya guru itu jarang ya, ini saya juga baru mendapat ilmunya, alhamdulillah di guru penggerak itu ada pembelajaran tentang membuat keyakinan kelas. Nah nanti Bapak Ibu juga akan belajar. Di sini guru memaksa itu memang sudah turun-temurun yang kita laksanakan. Dari untuk kita melaksanakan penerapan tata tertib, biasanya guru itu lebih sering memaksa murid dibandingkan dengan mencontohkan murid yang baik dan tidak baik ya. Jadi guru itu jarang ya bisa menguatkan karakter murid itu dengan mencontohkan misalnya kesalahan kamu itu kenapa sih suatu kesalahan itu jadi pelanggaran gitu ya. Jadi kenapa yang kamu lakukan itu adalah sebuah kesalahan, apa sih alasannya? Nah seperti itu. Yang dilakukan guru di zaman sekarang masih banyak yang memaksa murid itu hanya untuk melaksanakan tata tertib itu dengan cara memaksa. Lanjut Pak. Nah ini perubahan paradigma belajar yang sesuai yang disampaikan oleh Dr. William Gensler. Di sini ada perubahan dari stimulus respon ke teori kontrol. Ya, misalnya yang pertama realitas kebutuhan kita sama menurut teori stimulus respon. Ternyata di teori kontrol realitas kebutuhan itu berbeda-beda. Jadi kita tidak bisa menyamakan semua anak dengan suatu media atau suatu pembelajaran tertentu dengan kebutuhannya yang berbeda-beda. Bapak Ibu tahu kebutuhan anak di kelas atau gaya belajar anak di kelas itu ada berapa? Ada yang masih ingat? Gaya belajar siswa kita di kelas ada berapa ya? Ada iya betul Ibu, ada 3 ya. Jadi yang pertama ya visual. Yang visual itu biasanya mereka lebih senang dengan gambar ya. Jadi kalau mereka dilihatkan gambar, dilihatkan contoh-contoh, biasanya mereka lebih cepat menerapnya. Lalu yang kedua gaya belajar auditory ya. Auditory itu lebih ke pendengaran. Jadi mereka biasanya lebih cepat menerap pelajaran misalnya dengan cara mendengarkan. Ya, bisa disetelkan video misalnya kalau di kelas ya, dengan cara menampilkan video pembelajaran yang di sana menampilkan visual dan audionya. Lalu yang ketiga gaya belajar kinestesi itu Bapak Ibu pasti sering menemukan yang suka lari-larian di kelas, benar tidak? Ya, nah itu Bapak Ibu harus disesuaikan gaya belajarnya. Tidak bisa kita
Mungkin yang kinestetik seharusnya mereka diberikan kegiatan yang bisa membuat mereka melakukan kegiatan. Jadi mereka tidak akan melakukan misalnya kegiatan mengganggu temannya, ya lari-lari dan sebagainya ya. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama, betul ya. Untuk stimulus respon, semua orang itu melihat hal yang sama. Padahal pada teori kontrol, setiap orang itu pastinya sesuai juga siswa kita ya, tidak hanya orang dewasa, pasti dalam melihat suatu hal mereka akan memiliki gambaran yang berbeda-beda ya. Jadi dalam mereka mendeskripsikan suatu hal pasti mereka punya pemikiran yang berbeda-beda. Yang selanjutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal pada teori kontrol itu kita seharusnya bisa memahami pandangan yang berbeda-beda ya, yang akan berbeda satu dengan yang lainnya. Tidak mungkin semua orang berbeda bisa sama pandangannya dan harus disamakan dengan kita, tidak bisa ya. Jadi kita yang harus memahami pandangan orang lain ya. Lalu yang selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan ya. Padahal ternyata di balik kesalahan pun kita harus tahu perilaku mereka itu tujuannya apa. Nah di sini kita bisa mempertimbangkan kalau misalnya kita mendapati murid kita melakukan kesalahan, di sana kita harus bertanya dulu apa sih alasannya, apa sih tujuan mereka, seperti itu ya. Lalu orang lain bisa mengontrol saya. Perubahannya kepada teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi tidak bisa kita mengatur diri orang lain dan orang lain pun sama tidak akan bisa mengontrol diri kita. Hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita sendiri ya. Lalu saya bisa mengontrol orang lain. Padahal kenyataannya di teori kontrol itu Anda tidak bisa mengontrol orang lain karena seperti tadi setiap orang itu pasti memiliki pandangan dan gambaran yang berbeda tentang suatu hal. Lalu pemaksaan ada pada saat rujukan gagal ya. Pada teori kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi sebaiknya di sana tidak ada sifat pemaksaan. Yang ada kita bisa berkolaborasi menciptakan pilihan baru. Ya, misalnya kita bisa di kelas itu diterapkan dengan, jadi misalnya peraturan kelas. Peraturan kelas itu biasanya berasal dari guru. Ya, guru yang menetapkan. Siswa kalian harus begini. Misalnya kalian harus berdoa ya. Kalian harus datangnya jangan telat ya. Nah itu berarti kan hasilnya dari guru. Murid itu tidak tahu kenapa sih harus berangkat pagi gitu. Tidak tahu juga kenapa sih ibu teh harus pakai bajunya yang rapi misalnya. Nah kita itu harus bisa menanamkan kepada peserta didik apa sih tujuannya. Itu dalam dia itu harus meyakini sebuah keyakinan kelas ya. Lalu model berpikir menang atau kalah menjadi teori kontrolnya model berpikir menang-menang. Jadi tidak ada dalam pembelajaran itu sistemnya yang menang atau kalah. Jadi kita harus biasakan kepada peserta didik itu kita berpikirnya menang-menang. Ya, lanjut. Nah ini yang pertama tadi disiplin positif ya. Diane Gorset dalam bukunya Restructuring School Discipline 2001, disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Bapak Ibu sudah tahu ya. Disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disciple atau murid. Jadi diidentikan kalau disiplin itu dengan kata pengikut atau murid, karena biasanya kalau disiplin itu sifatnya harus diikuti ya, dituruti. Nah untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti sebuah aliran. Pasti ini sudah kita ketahui bersama ya. Jadi kalau di mana kita menerapkan suatu disiplin, kita harus bisa meyakinkan dulu kepada orang tersebut kenapa sih alasannya mereka harus mengikuti kita atau harus mengikuti aturan kita gitu ya. Sehingga di sana yang dibangun bukan motivasi ekstrinsik, tapi yang terbangun adalah motivasi intrinsik. Jadi bukan lagi dari kemauan kita, tapi dari kesadaran dirinya sendiri ya. Lanjut Pak. Nah ini disiplin. Dia juga menyatakan bahwa arti asli dari kata disiplin juga berkonotasi dengan disiplin. Jadi disiplin itu biasanya bermula dari diri sendiri. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensi menuju ke sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, Bapak Ibu, nanti kita bahas
nilai-nilai kebajikan universal. Jadi biasanya kalau seseorang sudah memiliki disiplin diri, dia itu akan bertindak memiliki tujuan dan arah ya. Jadi kalau setiap tindakannya itu pasti ada tujuan dan biasanya didasarkan pada nilai-nilai kebajikan yang sudah ada, nilai-nilai kebajikan universal ya. Implikasinya di kelas sebagai pendidik, tujuan kita menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Jadi bagaimana kita menerapkan sebuah disiplin, misalnya ya, anak-anak kita berdoa dan berdoa sebelum dan sesudah belajar ya. Nah, itu jangan sampai kita terus yang harus mengingatkan kepada anak harus belajar ya, tapi bagaimana kita bisa membangun anak-anak itu agar bisa memiliki motivasi yang hadir dalam dirinya sendiri. Jadi walaupun tanpa ada guru misalnya ya, gurunya belum datang misalnya ya, nah anak itu tahu oh ini sudah waktunya belajar. Nah anak itu sudah berarti terbiasa, mereka mulai berdoa, berarti itu sudah ada motivasi intrinsik dalam dirinya bahwa sebelum pelajaran itu harus berdoa terlebih dahulu. Lanjut. Nah ini nilai-nilai kebajikan universal yang tadi saya sampaikan. Nilai-nilai kebajikan itu artinya adalah nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, terlepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi berlaku secara universal ya. Nah di sini ada tiga, sebenarnya banyak Bapak Ibu di sini saya hanya cantumkan 3 contoh saja ya, yang ada hubungannya dengan pendidikan, yaitu profil pelajar Pancasila. Nah di sini contohnya nilai-nilai kebajikan universal itu adalah profil pelajar Pancasila yang lekat sekali diingatan kita karena memang profil pelajar Pancasila itu memang sudah kewajiban kita menerapkan di dalam kelas ya. Yang pertama beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong serta kreatif. Lalu yang selanjutnya nilai-nilai kebajikan dari IBO Primary Year Program. Yang pertama toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Yang selanjutnya dari 9 pilar karakter Indonesian Heritage Foundation. Yang pertama cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran dan diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong, gotong royong, percaya diri, kreatif dan pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Jadi nilai-nilai kebajikan ini kita penerapannya tidak hanya di sekolah kita saja Bapak Ibu. Jadi nilai ini sudah berlaku secara universal ya. Lanjut Pak. Nah ini yang selanjutnya materi tentang kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu di sini ternyata ada berapa kebutuhan dasar manusia? Ada 5 ya. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia, di mana manusia itu sepanjang hidupnya pasti dia akan terus mencari cara untuk mencapai kebutuhan ini, untuk bisa mencapai kebutuhan ini. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Ya pasti sudah tahu bertahan hidup hubungannya dengan hidup ya. Jadi misalkan kita kebutuhan kita mencari makanan, minuman, ya, pakaian, tempat tinggal dan sebagainya, itu bertahan hidup. Lalu kebutuhan untuk kasih sayang dan rasa diterima. Tidak kita sadari, kebutuhan ini juga salah satu kebutuhan yang sangat penting dan dibutuhkan oleh manusia. Kenapa? Ketika saya rasakan, ketika kita ditempatkan di suatu tempat atau di suatu area kerja ya, yang di sana tidak ada rasa kasih sayang dan rasa diterima, bagaimana kira-kira rasanya Bapak Ibu? Tidak nyaman ya. Pasti kita inginnya pindah ya. Dan dengan berbagai alasan pokoknya kita tidak mau di tempat tersebut. Nah itu di sana ada kebutuhan kita untuk disayangi dan diterima di kalangan tersebut ya. Lalu kebutuhan yang selanjutnya adalah kebebasan. Ya pasti kebebasan setiap manusia pasti inginnya free ya, freedom itu pasti semuanya ingin mencapai kebebasan yang setinggi-tingginya, walaupun sebenarnya kebebasan itu terikat dengan kebebasan orang lain ya. Kebebasan setiap individu itu pasti terikat oleh kebebasan orang lain ya. Jadi tidak bisa bebas yang sebebas-bebasnya. Pasti di dalam suatu kebebasan ada hak orang
lain di sana ya. Lalu yang selanjutnya adalah kebutuhan untuk kesenangan yang bisa kita kenal dengan istilah refreshing mungkin ya. Jadi kalau kita sudah jenuh, kita bisa melakukan refreshing atau healing. Salah satunya ini memenuhi kebutuhan untuk kesenangan ya, atau kita menyukai sesuatu hal itu biasanya kita baru terpuaskan bila kita sudah memiliki barang tersebut. Nah, itu biasanya adalah kesenangan ya. Lalu yang selanjutnya penguasaan. Penguasaan itu hubungannya berarti dengan apa Bapak Ibu kira-kira kalau penguasaan? Dengan posisi kita ya. Misalnya ditargetkan saya misalnya di 5 tahun ke depan misalnya saya ingin menjadi apa. Nah, itu biasanya targetnya salah satunya adalah penguasaan ya. Tuh. Jadi kita memiliki jangkauan yang bisa kita kendalikan seperti itu ya. Lanjut Pak. Nah, ini di sini ada motivasi perilaku manusia yang tadi sudah sepintas dibahas ya. Motivasinya ada 2. Yang pertama adalah motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang muncul dari dalam diri sendiri ya. Jadi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan mereka menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kalau motivasi intrinsik ini anak atau misalnya siswa itu sudah tidak harus diberikan perintah, mereka sudah memiliki nilai-nilai yang mereka yakini dan mereka percaya. Jadi mereka itu tidak perlu kita menyuruh pun, mereka sudah mempunyai keyakinan, oh saya harus misalnya yang terkecil saja menjaga kebersihan ya. Misalnya peserta didik itu masih ada yang cuek ya, nah berarti itu belum ada motivasi intrinsik. Kalau misalnya sudah ada motivasi intrinsik, kadang saya juga melihat ya anak kelas 6 belum disuruh tapi mereka sudah langsung bersih gitu ya, bersih-bersih langsung. Setiap hari Sabtu mereka sudah terbiasa membersihkan kelas, mengepel ya dan sebagainya. Nah, itu berarti sudah ada nilai-nilai yang mereka yakini. Jadi dengan sendirinya mereka akan melakukan hal tersebut ya. Lalu motivasi ekstrinsik yang tadi motivasi yang timbul dari luar. Biasanya kalau intrinsik itu harus ada orang lain yang ikut berperan ya. Di sini biasanya motivasi peserta didik itu ada 2 ya. Motivasi yang dari luar itu ada 2. Yang pertama biasanya peserta didik melakukan sesuatu karena mereka ingin menghindari hukuman. Benar tidak Bapak Ibu? Jadi karena mereka pasti begini, kenapa sih kamu membuang sampah? Bagus nih sudah di tempat sampah. Pasti sesekali ada yang menjawab begini, kan takut dihukum Bu misalnya ya. Nah berarti dia belum ada motivasi intrinsik. Jadi motivasinya dia tidak melakukan hal itu berarti masih karena dia tidak mau dihukum ya. Lalu motivasi yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini juga sering kita temukan ya. Peserta didik biasanya kalau kita terapkan anak-anak besok yang misalnya bisa menjawab perkalian, ibu kasih reward. Nah biasanya peserta didik lebih tertarik besoknya mereka sudah hafal perkalian semua. Nah berarti itu motivasinya adalah motivasi ingin mendapatkan penghargaan atau imbalan. Lanjut Pak. Yang selanjutnya restitusi. Nah ini Bapak Ibu salah satu pembelajaran yang sangat penting dari guru penggerak yaitu restitusi ya. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi dalam restitusi ini bagaimana guru itu bisa menciptakan suatu keadaan bagi murid sehingga mereka itu bisa muncul karakter yang kuat dengan kesadaran dari dalam dirinya sendiri dan bisa dia itu menyadari kesalahannya dengan sendirinya tanpa harus dinasihati oleh guru. Misalnya guru itu tidak harus kamu ini salah melakukan ini, tahu nggak kenapa salah ya. Jadi dia itu akan bisa menyadari kesalahannya sendiri ya. Dengan itu karakter itu akan muncul lebih kuat. Nah ini perbedaan. Nah Bapak Ibu ini udah masuk ke pembelajaran yang seru nih. Ada 3 macam taktik yang digunakan guru ya. Biasanya ada hukuman, di sana ada konsekuensi dan ada restitusi. Yang terbaru ada restitusi. Tadinya kita mengenal sebelumnya hanya 2 ya, hukuman dan konsekuensi. Ternyata ada yang lebih bijak lagi yaitu restitusi. Yang pertama hukuman. Hukuman itu biasanya sekolah
spontan ya, spontanitas, tidak terencana atau tiba-tiba. Seperti kita mendapati peserta didik kita melakukan kesalahan, biasanya guru itu langsung ya. Masih ada di sini yang misalnya anak tidak bawa PR disuruh ngepel misalnya, masih ada nggak? Nah, mudah-mudahan tidak terjadi lagi ya. Misalnya anak terlambat datang ke sekolah atau tidak mengerjakan PR disuruh berlari di lapangan 10 kali misalnya. Nah, itu termasuk hukuman karena sifatnya tidak terencana dan spontanitas hadir karena anak melakukan sebuah pelanggaran. Yang kedua, anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Jadi murid itu hanya tahunya mereka itu dihukum. Alasannya apa? Kita juga tidak menjelaskan alasannya apa. Tiba-tiba kamu lari aja ya sana 10 kali atau kamu menghormat bendera ya. Berarti kan mereka tidak tahu ya sebenarnya hal itu akan terjadi. Lalu bersifat satu arah. Biasanya bersifat satu arah itu dari guru ke murid dan tidak ada timbal balik pertimbangan dari murid ke guru itu apa gitu ya. Lalu bisa berupa fisik atau psikis. Mudah-mudahan sudah tidak ada lagi di sekolah kita. Dan sekarang pun sudah zaman media sosial sudah viral ya. Jadi sekarang itu apa-apa hukuman itu sangat bisa diviralkan ya Bapak Ibu ya. Jadi mohon untuk psikis dan fisik itu mudah-mudahan di sekolah kita sudah tidak ada lagi. Lalu yang kedua adalah konsekuensi. Apa sih bedanya dengan hukuman? Kalau konsekuensi itu biasanya sudah terencana atau sudah disepakati. Misalnya kita membuat suatu peraturan ya. Nah di sana kita juga menyampaikan konsekuensinya. Misalnya anak disuruh oleh kita, nah ini PR untuk besok. Konsekuensinya, kalau kamu tidak mengerjakan PR, kamu akan mencatat sebanyak 10 kali di dalam kertas PR-mu. Ya. Jadi itu adalah konsekuensi karena sebelumnya sudah disepakati dulu. Lalu yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek. Kenapa masih dibuat tidak nyaman? Karena jatuhnya masih hukuman sebenarnya. Hanya kalau konsekuensi ini kita sudah memberitahukan terlebih dahulu. Jadi besar kemungkinan si anak lebih kecil melakukan kesalahan, tapi di sana akan ada rasa tidak nyaman untuk siswa ya. Lalu umumnya dibuat oleh salah satu pihak, misalnya di sekolah dibuatnya oleh guru dan disampaikan kepada murid dengan konsekuensinya bila mereka tidak patuh ya. Lalu yang selanjutnya restitusi. Ternyata ada satu taktik yang sangat baik yaitu restitusi ya. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Lalu proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri atas permasalahannya. Nah, Bapak Ibu ini ada ini ya pilihan ya. Kita cek pemahaman kita tentang hukuman dan konsekuensi. Bapak Ibu boleh mengacungkan tangan yang mau menjawab yang nomor 1. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira hukuman atau konsekuensi siapa yang mau bisa menjawab Bapak Ibu? Kira-kira yang mencatat 100 kali itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Betul hukuman? Karena terlambat ke sekolah. Ya betul ya, hukuman karena tidak tahu alasannya tiba-tiba secara spontan kita memerintahkan peserta didik untuk mencatat 100 kali. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir. Iya betul, hukuman. Kenapa hukuman? Kenapa hukuman? Iya, karena sebenarnya secara langsung dan tidak ada hubungannya dengan misalkan pembelajaran yang akan kita sampaikan. Karena anak terlambat hadir, misalnya kok mengelilinginya lapangan basket gitu ya, apa hubungannya, apa relasinya gitu ya. Lalu membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, apa kira-kira Bapak Ibu? Iya betul Ibu. Jadi kalau membersihkan coretan itu adalah sebuah konsekuensi dari perbuatannya membuat coretan di meja tulis. Apa yang harus dia terima? Oh iya, dia harus membersihkannya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Iya betul, hukuman. Apa relasinya gitu ya? Push up dengan tidak memakai masker. Padahal ada lagi yang bisa lebih mendidik ya. Kalau tidak memakai masker misalnya bisa dicontohkan dengan kita perlihatkan nih, kalau tidak memakai masker nanti bisa terjangkit penyakit gitu ya. Lalu yang selanjutnya lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk mapel PJOK. Tuh nyambung. Apa kira-kira?
Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, ya. Karena ada relasinya antara terlambat untuk mapel PJOK dengan berlari. Iya, karena kan salah satu mata pelajaran PJOK kan materinya ada tuh ya, berlari. Nah itu jadi relasinya ada ya. Lalu ini sebenarnya ada berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu, ini juga pernah saya terapkan ya. Karena tidak bisa menjawab pertanyaan, waktu itu tidak mengerjakan tugas. Kalau Bapak Ibu masih suka melaksanakan kayak ini, hukuman atau konsekuensi? Hukuman, betul ya, karena tidak ada manfaat dan tidak ada relasinya ya, dan spontan aja gitu ya. Ketika anak melakukan pelanggaran tersebut, kita suruh silakan kamu ke depan mengangkat kaki satu ya. Lalu membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol. Hukuman atau konsekuensi? Iya betul. Jadi ini adalah sebuah konsekuensi karena anak tersebut sudah menumpahkan air, maka konsekuensinya dia sendiri yang harus merapikannya, ya, harus membersihkan. 5 posisi kontrol guru. Nah ini juga menarik. Yang pertama adalah sebagai penghukum, yang kedua sebagai pemantau, yang ketiga sebagai pembuat rasa bersalah, yang keempat sebagai teman, dan yang kelima sebagai manajer. Penjelasannya di slide selanjutnya. Nah ini ada contoh kasusnya ya Bapak Ibu, di mana posisi kontrol guru sebagai penghukum itu bagaimana sih? Nah di sana contoh kasusnya siswa yang datang terlambat ke sekolah. Nah di sini guru yang posisi kontrolnya sebagai penghukum, dia pasti akan spontanitas memberikan hukuman. Yaitu hukumannya apa? Silakan kamu lari mengelilingi lapangan sebanyak 10 kali, sudah pasti ya, ini gurunya adalah tipe penghukum. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Ternyata dalam keseharian kita mendidik murid itu ada yang namanya tipe pembuat rasa bersalah. Bagaimana? Misalnya gini kata-katanya yang disampaikan ibu gurunya ya. Berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak Ibu. Kalau dalam kata-kata Bapak Ibu ada keluar kata-kata seperti ini, kenapa sih kamu selalu bikin kecewa Ibu? Nah berarti itu Bapak Ibu sudah menerapkan ya pembuat rasa bersalah ya. Lanjut Pak. Yang selanjutnya ada yang sebagai teman. Nah, sebagai teman ini biasanya diterapkan kepada anak-anak yang sudah berada di kelas tinggi, nah, biasanya. Jadi, guru itu seakan-akan menempatkan siswa sebagai temannya. Nah, di sini biasanya guru itu tidak langsung memarahi peserta didik dengan berbagai pertimbangan. Biasanya guru itu lebih ke pendekatan ke anak, mendekati meja anak yang melakukan pelanggaran, lalu berkata seperti ini misalnya, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu bapak ya. Sekali ini ya sudah, tidak apa-apa, jangan diulangi lagi ya. Nah itu adalah tipe teman ya. Jadi lebih melakukan pendekatan kepada peserta didik. Nah yang selanjutnya adalah pemantau. Nah biasanya pemantau itu dari jauh-jauh, misalnya ada peserta didik kita yang memakai sepatu salah, misalnya bukan selain hitam, itu biasanya guru sudah memantau, ningalikeun gitu ya. Melihat sepatunya aja, dari jauh dilihat saja, dipantau. Nah biasanya itu gurunya adalah dengan tipe pemantau ya. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Ketika istirahat kamu diam di kelas saja, tidak usah kemana-mana. Sambil dia dari sebelum dia mengatakan hal itu dari jauh dia sudah memperhatikan anak tersebut dengan detail gitu ya. Lanjut Pak. Yang terakhir adalah, nah ini yang paling kita harus terapkan, yaitu guru sebagai manajer ya. Jadi bagaimana kita menerapkan peserta didik itu untuk memunculkan motivasi intrinsik ya. Jadi sesuatu yang dilakukannya itu harus ada tujuan. Nah di sini biasanya kita mulai dengan menanyakan alasannya. Alasan peserta didik melakukan sesuatu kesalahan. Misalnya gini, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu bisa memperbaiki kesalahanmu? Ya, jadi murid itu dibawa untuk menyadari kesalahannya dan bagaimana caranya agar dia sendiri dapat mencari solusi dari pelanggaran yang dia lakukan. Ya. Nah di sini Bapak Ibu ada kuis lagi. Posisi kontrol apakah aku? Ibu kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira yang mana ya? Sebagai ini ya betul Ibu, pembuat rasa bersalah. Biasanya kalau pembuat rasa bersalah dengan cara anak itu dibuat jadi dia itu menjadi merasa tidak enak gitu ya. Jadi kata-katanya biasanya
kecewa deh sama kamu, kok kamu udah dikasih tahu kok tapi masih tetap seperti itu, yaitu adalah posisi kontrol sebagai pembuat kesalahan. Lanjut Pak. Nah yang ini adalah, nah ini kamu tidak pernah benar melakukannya. Pak, kira-kira Bapak Ibu? Penghukum, ya betul, penghukum ya. Iya, penghukum. Karena langsung dijudge anak itu ya, tanpa ditanya alasan dan sebagainya, langsung dijudge, kamu tidak pernah benar melakukannya. Padahal kita tidak tahu si anak itu sebenarnya bisa atau tidak ya. Lanjut. Nah selanjutnya, nah ini apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Kira-kira apa? Iya betul Ibu. Jadi dalam posisi control manager kita membawa peserta didik itu agar menyadari kesalahannya dari dirinya sendiri dan bagaimana kita membawa peserta didik agar dia bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Ya, lanjut Pak. Nah yang selanjutnya, nah ini ayolah lakukan demi Bapak Ibu tolong ya. Apa ini tadi? Iya sebagai teman. Jadi kita lebih melakukan pendekatan pada peserta didik. Jadi peserta didik itu merasa dirinya ya, merasa dekat dengan kita. Jadi kita biasanya melakukan pendekatan itu tidak secara langsung kita menghukum, tapi kita melakukan pendekatan dengan misalnya kita mengangkat diri mejanya, ya. Lalu kita dengan ramah, tidak dengan yang kalau menghukum kan kita biasanya langsung warna muka kita langsung merah gitu ya. Kalau ini biasanya guru itu masih bisa ramah dan senyum ya saat berbicara. Lanjut Pak. Nah ini satu lagi, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ya betul, pemantau. Jadi pemantau sifatnya biasanya guru itu melakukan sesuatu itu dengan melihat peserta didik itu secara detail dari mulai dia melakukan kesalahan sampai akhirnya dia bisa mengatakan hal seperti ini. Nah ya, jadi ini adalah sifat ya pemantau. Betul ya. Nah ini Bapak Ibu, ini yang perlu kita ketahui bersama dan saya pun baru mendapatkannya di pendidikan guru penggerak. Kita itu ternyata di kelas itu harus menerapkan keyakinan kelas, bukannya peraturan kelas. Kan yang selama ini kita kenal ya, peraturan kelas, peraturan sekolah. Dan itu sudah pakem, harus murid ikuti, ya harus murid patuhi. Tidak ada alasan ini itu, pokoknya semua murid harus ikuti, harus patuh ya. Dan tidak mengikuti berarti artinya hukuman gitu ya. Nah ternyata kita itu harus lebih membuatnya adalah keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Kenapa? Nah di sini ada pengertiannya. Keyakinan kelas itu adalah sesuatu yang diyakini bersama yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan untuk diturunkan di kelas. Nah di sini Bapak Ibu, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna yang mereka ketahui. Murid-murid pun sama ya. Jadi mereka perlu mendengarkan dan memahami apa arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang harus mereka patuhi. Apa sih nilai-nilai kebajikan yang ada di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga mereka itu sekedar mengikuti peraturan tanpa memahami apa esensinya atau apa tujuan mulianya. Jadi kebanyakan di kita itu masih menerapkannya peraturan kelas, dan peraturan kelas itu biasanya sifatnya memaksa ya. Jadi apabila peserta didik tidak patuh dan konsekuensinya mungkin hukuman atau konsekuensi. Nah seperti itu. Tanpa mereka itu tahu kenapa sih mereka itu harus mematuhi peraturan, kenapa sih ada nilai-nilai apa sih di balik peraturan tersebut, apa sih tujuan mulia dari adanya peraturan tersebut, seperti itu. Jadi kita harus menerapkannya keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Jadi kita munculkan peserta didik itu memahami sendiri sesuai keinginannya itu yang sudah saya laksanakan. Jadi kita terapkan dan membuat keyakinan kelas itu kita terapkan keyakinan kelas yang mereka yakini sendiri. Misalnya diawali dengan kita ya membuat ini misalnya yang pendapat misalnya seperti ini. Anak-anak kalau sampah dibuangnya kemana ya? Pasti anak-anak
anak-anak menjawabnya ke tempat sampah. Terus kalau kelasnya kotor harus diapain ya? Harus dibersihkan. Nah itu kan itu sudah mereka yakini ya. Kalau melihat kelas kotor harus dibersihkan. Sudah menjadi keyakinannya, oh harus menjaga kebersihan. Nah kita munculkan itu kepada peserta didik kita. Jadi mereka menuliskan hal-hal yang mereka yakini. Misalnya tadi dalam prakteknya dibuat di kelas itu bisa kita tampilkan dengan kalimat-kalimat yang positif. Jadi kalau kita membuat keyakinan kelas itu jangan dengan kalimat yang negatif, tapi kita munculkannya dalam bentuk kalimat yang positif. Misalnya gini, anak-anak jangan buang sampah sembarangan ya. Nah, kita buatkan satu keyakinan kelas dengan bentuk kalimat positif. Misalnya, ayo menjaga kebersihan kelas. Ya, gitu. Jadi kita timbulkan ya. Anak-anak jangan ribut ya. Nah, jadi kita nggak boleh menggunakan kata negatif. Jangan ribut ya. Jadi kita ganti dengan yang positif. Misalnya apa Bapak Ibu kalau jangan ribut? Menjaga ketertiban. Iya, ketertiban dan keamanan kelas. Lalu anak-anak kerjain PR ya, jangan lupa. Apa kira-kira kata positifnya untuk keyakinan kelas? Misalnya begini, tertib mengerjakan tugas di rumah maupun di sekolah. Jadi kita pergunakan kata-kata yang sifatnya positif sehingga si anak itu tertarik dan mau melaksanakan tanpa paksaan dari gurunya karena sudah ada keyakinan dalam dirinya. Lanjut Pak. Nah di sini Bapak Ibu yang tadi ya pembentukan keyakinan kelas, mudah-mudahan ini bisa diterapkan ya di kelas kita. Biasanya keyakinan kelas ini kita terapkan di awal tahun pembelajaran. Nah ini musimnya kita menghias kelas, jadi sekarang kita buatnya bukan peraturan kelas, tapi keyakinan kelas. Yang mana sebelumnya itu disepakati dulu dengan peserta didik kita. Misalnya kemarin yang saya lakukan adalah membagikan stick note ya untuk peserta didik, lalu mereka dipersilahkan sekeinginannya menyampaikan gagasan apa yang ingin mereka terapkan dan apa yang ingin mereka yakini. Jadi bukan dari kita. Anak-anak berdoa dan belajar berdoa sebelum dan sesudah belajar ya. Anak-anak buang sampah ke tempatnya ya, tapi lebih mereka sendiri yang menyadari dan meyakini. Lalu mereka mengungkapkan di dalam kertas-kertas tersebut. Misalnya harus mengerjakan PR. Ya, lalu ada lagi kemarin yang di kertasnya itu isinya tidak mengganggu teman. Ya, ada lagi berdoa dan sebelum dan sesudah belajar. Jadi mereka sendiri yang mengungkapkan keinginannya dan apa yang mereka ingin terapkan untuk disepakati di kelasnya ya. Nah di sini pembentukan keyakinan kelas itu biasanya keyakinan kelas sifatnya lebih abstrak ya daripada peraturan, biasanya lebih rinci. Kalau kita kan buat peraturan rinci konkret, kalau keyakinan kelas biasanya sifatnya lebih umum. Jadi memerlukan penafsiran yang lebih, tapi di sana akan ada keyakinan sendiri peserta didik untuk melakukannya ya. Lalu yang selanjutnya berupa pernyataan universal. Jadi bukan pernyataan yang khusus ya. Misalnya tadi ini bisa dijadikan satu keyakinan kelas. Misalnya dari beberapa keyakinan ya. Misalnya jangan ribut di kelas, lalu jangan mengganggu teman, jangan bercanda. Nah itu bisa kita jadikan satu pernyataan universal. Misalnya menjaga ketertiban dan kenyamanan di kelas, seperti itu. Jadi bentuk pernyataannya yang universal ya. Lalu dibuat dalam bentuk pernyataan positif. Jadi hindari menggunakan kata jangan dan tidak ya. Misalnya dalam keyakinan kelas itu jangan ada kata jangan buang sampah sembarangan, jangan mengganggu teman. Diganti dengan kata-kata yang lebih bermakna positif ya. Jangan membuang sampah sembarangan bisa diganti dengan menjaga kebersihan kelas, kebersihan dan keindahan kelas misalnya ya. Lalu misalnya tidak ribut dengan menjaga ketertiban dan keamanan kelas ya. Gitu. Lalu dibuatnya di kelas Bapak Ibu jangan terlalu banyak biasanya ya, agar apa? Agar mudah diingat
dan bisa dipahami oleh semua warga kelas ya. Jadi biasanya kalau anak itu kalau kita sudah memunculkan banyak, biasanya bagaimana Bapak Ibu? Biasanya anak mah sudah malas duluan ya. Apalagi untuk mematuhi gitu ya. Untuk membaca pun kalau terlalu banyak anak akan malas ya. Jadi kita itu kalau bisa membuat keyakinan kelasnya itu jangan terlalu banyak. Jadi yang spesifik yang sifatnya masih khusus itu bisa lebih diumumkan lagi. Jadi misalnya beberapa pernyataan keyakinan kelasnya bisa kita kelompokkan jadi satu keyakinan kelas ya. Lalu misalnya membuat jadwal piket ya, kan masih ada hubungannya dengan menjaga kebersihan dan tidak usah Bapak Ibu tidak usah dimunculkan dua. Misalnya di situ melaksanakan kewajiban piket. Di bawah ada lagi menjaga kebersihan. Sebenarnya kan masih satu tujuan, masih satu esensi yaitu menjaga kebersihan. Nah itu bisa lebih diumumkan lagi jadi satu pernyataan saja yang kita tampilkan ya. Lalu keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi jangan keluar dari apa yang kita bisa terapkan. Jadi kita terapkan saja yang kira-kira peserta didik kita pahami, lalu peserta didik kita bisa lakukan di kelas ya. Jadi jangan terlalu jauh gitu ekspektasinya ya. Lalu yang selanjutnya adalah semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan kelas. Yang saya lakukan waktu praktek itu membuat keyakinan kelas yang tadi membagikan sticky note. Jadi setiap anak itu boleh mereka mengemukakan pendapatnya. Mau meyakini sebuah keyakinan kelas apa? Boleh. Setiap anak diberikan satu kertas dan sesuai keinginannya mereka menuliskan satu keyakinan kelas yang ingin mereka sepakati. Nah nanti ketika kita sudah di sini kita sudah mendapatkan beberapa pendapat apa yang mereka inginkan di kelas untuk disepakati, baru kita kelompokkan menjadi beberapa pernyataan universal untuk keyakinan kelas kita ya. Jadi biasanya kalau keyakinan kelas itu tidak bisa dari guru. Kalau dari guru itu masih jatuhnya adalah peraturan. Kalau keyakinan kelas itu artinya sudah disepakati bersama. Jadi tidak hanya guru yang membuatnya, harus juga ada peranan peserta didik ya. Lanjut. Yang selanjutnya adalah segitiga restitusi. Ini adalah materi terakhir konsep inti dalam budaya positif Bapak Ibu, yaitu adalah segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi itu apa sih? Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, di sana kita bila menemukan siswa kita melakukan sebuah pelanggaran, di sana kita bisa melakukan segitiga restitusi. Tidak langsung si anak itu kita hukum dengan hukuman yang sedemikian rupa yang bisa menjatuhkan mentalnya misalnya ya. Nah di sini guru itu melakukan dialog dengan peserta didiknya, di mana itu tujuannya agar menghasilkan murid yang mandiri, bisa menyadari kesalahannya sendiri dan bertanggung jawab. Setelah dia bisa menyadari, akhirnya dia bisa menyelesaikan solusi, mencari solusi untuk permasalahannya sendiri. Nah di sini ada 3 tahapan segitiga restitusi. Ya, yang pertama adalah yang dari atas dulu ya Bapak Ibu, yaitu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu biasanya dengan cara kita bertanya dulu ya alasannya kenapa sih ya, misalnya kita dekati dulu peserta didik ini kenapa sih dia bisa melakukan pelanggaran tersebut, lalu kita tunjukkan kita pun pernah melakukan hal yang sama. Jadi tidak langsung menjudge peserta didik, kalau kamu tidak mengerjakan PR berarti kamu malas. Nah, tidak seperti itu. Jadi kita stabilkan dulu identitasnya. Misalnya setiap manusia tidak luput dari kesalahan, gitu ya, menstabilkan identitas. Lalu yang keduanya adalah validasi tindakan yang salah, ya. Dan yang ketiganya menanyakan keyakinan. Pembahasannya ada di yang selanjutnya. Lanjut. Nah, yang ini menstabilkan identitas. Nah, ini adalah
berdasarkan prinsip, membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, kita harus bisa menerapkan kepada peserta didik kita bahwa walaupun mereka itu melakukan sebuah kesalahan, tapi mereka itu sudah dalam proses belajar. Jadi tidak ada yang salah, ya. Jadi kalian itu masih dalam proses belajar. Nah, di sini guru bisa mengatakan hal seperti ini. Berbuat salah itu wajar. Ibu juga pernah kok melakukan sama yang seperti kamu lakukan, gitu ya. Atau gini, ibu atau bapak tidak mau mencari kesalahan kamu, mencari-cari kesalahan kamu. Tapi bapak ini ingin mencari solusi dari permasalahanmu, seperti itu. Lalu ada lagi, kamu berhak sih merasa begitu, ya. Misalnya ada kasus anak yang diganggu temannya, lalu si anak itu jadi bertengkar, ya. Bertengkarnya misalkan sampai pukul-pukulan. Nah, itu bisa kita melakukan restitusi. Jadi kita bisa dekati peserta didik kita, dilakukan restitusi misalnya dengan yang satu orang dulu. Jadi restitusi itu biasanya dengan satu perorangan, ya. Kita bisa tanya dulu, apa sih alasan kamu melakukan hal tersebut? Ini Bu, misalnya habisnya dia galak duluan sih Bu, atau habisnya Bu dia mengejek orang tua saya misalnya, ya. Nah, bisa kita terapkan, oh iya sih ibu juga kalau ada di posisi kalian, ibu juga pasti melakukan hal yang sama. Jadi kita tempatkan diri kita di posisi mereka. Jadi bagaimana sih mereka itu bisa merasakan hal tersebut? Bagaimana bisa timbul tindakan yang seperti itu? Jadi kita menempatkan diri kita ada di dalam posisi murid. Ya, yang selanjutnya yaitu Yang selanjutnya validasi tindakan yang salah. Setelah kita menstabilkan identitas, kita bisa melakukan tahapan validasi tindakan salah, ya. Yaitu yang berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, ini jadi sesuatu hal pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan oleh peserta didik itu pasti ada alasan atau tujuannya. Nah, ini kita harus tahu dulu, kita pertimbangkan dulu, kita cari tahu dulu apa sih yang melatar belakangi peserta didik itu bisa melakukan hal tersebut, ya. Nah, di antaranya kita bisa mengatakan seperti ini, kamu pasti punya alasan melakukan hal itu, ya. Lalu bisa juga, padahal kamu bisa loh melakukan hal yang lebih buruk dari ini, ya. Tapi kamu sudah hebat, misalnya kamu hanya melakukannya yang seperti ini, gitu. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Misalnya yang tadi ya Bapak Ibu yang mengejek itu, kamu patut bangga sebenarnya karena sebenarnya tindakannya itu hanya ingin membela nama baik keluarganya. Nah, seperti ini, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu, ya. Lalu kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting. Jadi dalam tindakan ini, dalam tahapan ini, kita itu harus bisa mencari tahu alasan atau tujuan yang latar belakangi peserta didik melakukan hal kesalahan tersebut, ya. Lanjut, Pak. Dalam tahapan segitiga restitusi, tahapan yang terakhir, ada tahapan yang terakhir. Nah, tahapan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan ini. Dan setelah kita melakukan dua tahapan tadi, puncaknya adalah menanyakan keyakinan. Kita kembalikan lagi kepada peserta didik. Ya, di sini berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Jadi apa yang melatar belakangi kamu melakukan sebuah kesalahan, kita kembalikan lagi kepada keyakinan kelas atau nilai-nilai kebajikan yang sudah mereka sepakati dan mereka yakini. Misalnya kita kembalikan lagi kalau kita sudah buat di kelas, ya, kira-kira apa yang kamu lakukan melanggar keyakinan kelas tidak, ya? Nah, itu adalah tahapan menanyakan keyakinan atau apa ya keyakinan kelas kita yang kamu langgar. Nah, itu jadi dikembalikan lagi agar mereka
nilai-nilai apa saja yang sudah disepakati sehingga mereka bisa sadar sendiri, oh iya, jadi yang kamu lakukan salah tidak? Iya Bu. Jadi sampai mereka itu bisa menyadari kesalahannya sendiri, bukan dari guru ya. Misalnya guru langsung, kamu ini salah ya, kamu tidak boleh begitu. Nah, jadi dalam tahapan segitiga institusi itu menghindari hal yang seperti itu. Jadi bagaimana kita bisa membuat peserta didik itu sadar akan kesalahannya sendiri dan bagaimana dia bisa kembali untuk mencari solusi atas kesalahannya. Ya, lanjut Pak. Nah ini Bapak Ibu ada tayangan contoh penerapan segitiga institusi, silakan disimak. Mungkin bisa dicepat. Kita cepat ke prakteknya. Nah ini kasusnya ya, kasusnya adalah siswa yang terlambat datang ke sekolah. Nah Bapak Ibu bisa menerapkannya, ini ada, mohon maaf ada ininya ya, karena ini asalnya bentuknya portrait ya, diubah menjadi landscape jadi. Ini skenario-nya dimulai dari anak datang terlambat, ya. Nah ini yang harus kita terapkan. Jadi kita itu tidak boleh menghukum atau mengata-ngatai anak di depan peserta didik yang lain. Ya, jadi kita tahan dulu saja. Ya. Nah ini setelah jam istirahat. Yeah, that's right.
Jadi diawali dengan kita menstabilkan identitas, lalu ketahapan validasi tindakan yang salah, hingga kita menanyakan keyakinan kelas yang sudah dia yakini dan disepakati bersama di dalam. Baik, Bapak Ibu, dari paparan yang sudah saya sampaikan, mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau memberikan tanggapan atau masukan terkait konsep inti budaya positif? Mangga dipersilahkan. Baik, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Winda atas pemaparan materi diseminasi budaya positif yang saya lihat. Budaya positif ini dapat terlaksana tentu saja kerjasama ya Bu ya dari setiap stakeholder yang ada di sekolah itu sendiri, baik dari guru, kemudian dari staf sekolah, dari kepala sekolah, tentu saja dari murid. Kenapa? Budaya positif ini tidak bisa terlepas dari kerjasama atau kolaborasi semuanya. Itu hal yang sangat penting Bu ya. Kemudian yang saya ambil materi, saya lihat pertama itu tentang restitusi, kemudian tentang peran guru, dan yang ketiga tentang pembuatan keyakinan kelas. Ini merupakan betapa pentingnya kita sebagai guru memiliki kompetensi seperti ini. Mengapa? Karena terkadang peran kita sehari-hari, perilaku kita itu lupa bahwa kita sebagai guru itu harus berperilaku yang positif. Nah, karena anak-anak itu akan mencontoh, meniru gitu ya. Kalau misalnya kita berkata saja yang agak kasar kepada anak, isi bapak mah kok ngomongnya gitu, pasti anak itu akan menilai ya. Dimana di sini tadi disebutkan ada 5 peran guru. Di zaman sekarang saya harap ibu dan bapak guru itu sudah tidak memerankan sebagai guru penghukum. Satu, karena itu sudah ada undang-undang perlindungan anak ya. Saya mohon kepada ibu bapak guru semua yang ada di sini, satu, tidak boleh lagi posisi kita sebagai penghukum. Kedua, pembuat rasa bersalah. Nah, jadi kita harus bisa menanamkan bahwa kalau kita membuat anak merasa bersalah, otomatis tidak akan muncul kepercayaan dalam dirinya. Gitu. Nah, yang ketiga posisi teman. Mungkin saja untuk kelas tinggi 5 dan 6 kita bisa memposisikan teman. Tapi posisi teman itu akan merasa anak itu terlalu akrab sehingga dia posisi itu membuat jurang juga, karena gampang sih ngomong bager iya. Nah, itu jadi anak itu tidak patuh pada peraturan pada akhirnya. Dan posisi pemantau yang mendekati terbaik adalah posisi manajer. Posisi pemantau itu sudah lebih baik dari posisi teman, bahwa ketika seorang guru melihat kesalahan muridnya sudah tidak menghukum, kemudian sudah tidak membuat anak merasa bersalah, kemudian sudah memposisikan guru dengan siswanya, dengan muridnya. Nah, pemantau itu sudah mulai bagaimana menanamkan bahwa anak itu bisa lebih bertanggung jawab di situ. Dan yang terakhir, posisi terbaik adalah posisi manajer, dimana ketika sudah anak itu bisa meyakini dirinya untuk berubah, nah itu tinggal menerapkan ya. Ibu dan bapak, satu saya titip di kelasnya masing-masing, tolong posisi guru itu sangat penting, karena kompetensi kita sebagai guru itu akan terlihat dari capaian hasil murid itu ya. Jadi guru itu adalah sosok yang terlihat oleh anak. Walaupun misalnya di sini banyak sekali guru-guru muda, banyak belajar lagi untuk bisa menjadi sosok yang akan menjadi panutan para murid. Kita tidak bisa baik saja di sekolah, tetapi di rumah pun, di luar pun tetap kita memposisikan ya ibu ya di masyarakat bahwa kita ini seorang guru. Masyarakat akan melihat kalau misalnya kita berbuat tidak baik di masyarakat, pasti lebih pak guru gitu kuningnya, pasti akan dinilai seperti itu. Jadi ketika sudah memilih profesi sebagai guru, tempatkan kita dimanapun kita berada, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Nah, yang berikutnya yaitu ketika penanaman budaya segitiga restitusi. Untuk segitiga restitusi ini luar biasa Bu. Saya pernah terapkan juga di kelas saya, di pembelajaran saya. Kita bisa menerapkan segitiga restitusi ini di kelas tinggi, sebenarnya paling mudah.
awalnya kita menstabilkan. Jadi intinya tadi guru itu tidak langsung menjudge anak ini salah, anak ini ketika membuat suatu tindakan yang kurang benar, kita menjudge kamu masalah, tidak boleh. Kita pertama harus menstabilkan emosinya dulu. Jadi tidak hari itu dia ketika melakukan kesalahan, hari itu dipanggil. Tapi tunggu dia stabil, panggil di ruangan yang tertutup, tidak di ruangan yang dilihat oleh banyak teman. Tadi saya sudah lihat tayangan Bu Winda itu. Kemudian memvalidasi apakah anak itu akan. Jadi guru itu memunculkan pertanyaan-pertanyaan di mana anak itu bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri. Ya, misalnya ketika tadi kesiangan, nah di rumah itu bisa nggak yang membantu kamu membangunkan pagi? Atau bagaimana kamu bisa bangun pagi? Apa kebiasaan kamu? Nah, setelah dia melontarkan jawaban-jawabannya, yakini bahwa validasi bahwa bisa tidak kamu merubah nanti bangun jauh lebih pagi, itu harus muncul dari si anak sendiri. Bahwa dia meyakini akan tidak diulangi lagi kesalahannya. Nah itu tadi dan menanyakan keyakinan ini harus ada konsekuensi sebenarnya Bu di akhir. Nah ada kan pertanyaan bagaimana nih kalau keyakinan yang sudah kamu buat dengan ibu kalau terulang lagi, oh ya Bu saya tidak akan mengulanginya lagi, kemudian kedepannya saya tidak berbuat seperti itu lagi. Itu harus ada kedepannya. Kalau anak itu bila mana dia berbuat lagi, ya jadi ada konsekuensi apa nih, gitu ya di akhir. Nah saya ingin segitiga restitusi ini juga bisa diterapkan di sekolah kita. Kemudian yang terakhir tentang pembuatan keyakinan kelas. Betul tadi ya Bu Winda, kebanyakan sekarang ini yang tertanam itu peraturan kelas. Jadi peraturan kelas itu dibuat oleh guru bukan oleh siswa. Nah kalau sekarang sudah kurikulum merdeka bahwa kita memerdekakan fungsi guru adalah menuntut, ya, dimana kita harus menanamkan nilai-nilai kebajikan universal. Di dalam pembuatan keyakinan kelas itu harus termuncul dari siswa. Distimulasi boleh dari gurunya, dicontoh-contohkan positif-positif atau kegiatan positifnya. Ambil beberapa nilai gitu ya. Misalnya kalau banyak nilai kan pasti pusing ya. Ibu tadi menjelaskan bahwa kalau kebanyakan juga anak jadi malas atau lupa. Bagaimana bisa disepakati? Ada 4 nilai yang penting. Pertama nilai kasih sayang, ya Bu ya. Kemudian nilai rasa bersyukur, itu yang harus kita tanamkan kepada murid. Nilai percaya diri dan nilai tanggung jawab. Kalau nilai tanggung jawab kan bisa dengan menjaga kebersihan kelas, ya. Nilai percaya diri juga itu penting supaya anak itu tidak merasa takut. Bagaimana membuat nyaman di kelas. Kemudian nilai bersyukur bahwa dia itu bisa diterima di kelasnya. Tidak ada zaman-zaman sekarang ada masalah bully gitu ya, saling mengejek dengan teman. Nah itu bisa ditanamkan nilai-nilai itu dalam pembuatan keyakinan kelas. Pembuatan keyakinan kelas itu bisa dibuat mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 gitu. Jadi pentingnya penerapan budaya positif ini ya memang harus dilaksanakan di setiap sekolah tentunya di zaman sekarang ini. Kemudian budaya positif ini saya garis bawahi tidak bisa berdiri sendiri tanpa kolaborasi yang baik antara guru dengan murid, kemudian dengan seluruh warga sekolah. Tentu saja juga dengan peran wali murid juga ya Bu ya. Mungkin tanggapan saya itu luar biasa sekali Bu Winda. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah memberikan tanggapannya yang sangat luar biasa. Benar kata Ibu, jadi dalam melaksanakan budaya positif di sekolah, kita itu tidak hanya bisa bergerak oleh guru saja, tapi memerlukan kerjasama semua pihak termasuk stakeholder dan juga siswa sendiri ya. Jadi terutama dalam misalnya menerapkan keyakinan kelas itu murid kita itu harus dibawa untuk mereka itu berkontribusi, berperan aktif agar nanti mereka bisa meyakini sendiri apa yang akan mereka lakukan itu sudah berdasarkan keyakinannya sendiri. Terima kasih Ibu, tanggapannya sangat luar biasa. Untuk selanjutnya satu tanggapan lagi mungkin ya dari Ibu gurunya atau Bapak Guru, maka dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
kasih atas waktu yang diberikan ya, Bu. Saya setelah mendengar tadi pemaparan materi tentang segitiga restitusi ya, yang menjadi pokok utama dalam pembahasan di sini. Setelah mendengar itu saya sedikit berpikir bagaimana sih cara menumbuhkan kesadaran, intinya ya, kesadaran dalam diri siswa, karena kita berbicara siswa, kesadaran dalam diri siswa untuk oh iya, ini keyakinan kelas yang sudah kita buat harus kita laksanakan ya. Jadi itu yang sulit, Bu. Adalah caranya bagaimana? Walaupun kadang-kadang sebenarnya keyakinan kelas itu udah jadi kesepakatan dari semuanya, dari anggota kelas itu. Tapi di sisi lain tidak jarang atau mungkin teman-teman juga mengalami ya, aturan atau kayak kesepakatan kita mah kita gitu ya, enggak apa sih, tanggung jawabnya kurang bisa dibilang. Jangankan untuk siswa mungkin masih anak-anak ya, kalau misalnya kita aja sebagai seorang dewasa itu sulit, Bu. Yang bisa dibilang kita itu butuhnya peraturan ya, bukan sekedar keyakinan. Kenapa? Karena sering atau yang saya sendiri alami itu cuman gitulah istilahnya ya, namanya keyakinan ya, intinya mah kurang sadar diri ya, Bu ya. Tapi di saat kita dikasih peraturan ini harus begini, kita laksanakan benar. Tapi di saat cuma sebatas bacaan ya begitu, tanpa adanya konsekuensi gitu ya, kan bisa dibilang di yang tadi dibahas itu kesadaran diri yang utama, kita diusahakan tidak ada konsekuensi ya, tidak ada hukuman atau apa. Tapi ternyata pelaksanaan itu sulit dilaksanakan, itu ya. Jadi bagaimana sih caranya benar-benar si anak tuh dengan konsisten, bisa dibilang konsisten dengan keyakinan keras yang sudah mereka buat, konsisten dengan kesadaran diri dan tanggung jawabnya juga gitu. Bagaimana sih caranya menumbuhkan rasa itu? Tadi sudah dibilang dengan dicontohkan, tapi kadang contoh ya contoh, tapi pelaksanaan ya begitu juga gitu ya. Seperti yang sering kita tahu lah, pasti sudah tidak menjadi rahasia, dan pasti walaupun saya cuma sebatas ngomong seperti ini, paham kemana arahnya ya, Bu. Jadi yang jadi pertanyaan itu gimana sih benar-benar si anak itu sadar, benar-benar bisa melaksanakan gitu ya, bukan sebatas bacaan. Emang ya gitu, jadi agak susah juga ya dibahasnya. Pokoknya intinya saya beranggapan kalau peraturan itu emang perlu gitu ya, enggak sekedar keyakinan. Itu aja, Bu. Nah, jadi ini bukan tanggapan, pertanyaan gimana sih caranya gitu ya, Bu ya. Sekian aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Eka atas tanggapan, atau lebih tepatnya pertanyaannya. Jadi di sini memang yang kita alami itu pasti ada kendala ya. Sesuatu yang hal yang positif yang akan kita terapkan tentunya akan mengalami kendala dan hambatan. Tapi bagaimana guru itu menjadikan kendala ini atau tantangan ini sebagai suatu jadi tantangan bagi guru, bagaimana caranya, ini kan tugas guru ya, untuk menanamkan keyakinan itu ada menjadi motivasi intrinsik pada murid. Jadi bukan hanya sekedar tulisan yang kemudian mereka ungkapkan, lalu kesannya mereka tidak ada lagi tindak lanjutnya, tidak seperti itu. Tapi bagaimana bisa mereka meyakini itu semua dan disepakati bersama, lalu bagaimana mereka semuanya bisa menerapkan dan meyakini sesuai dengan yang sudah mereka sampaikan. Nah, bisa kita kembalikan lagi mungkin dalam bila kita mengalami sesuatu hal yang melanggar keyakinan kelas yang sudah disepakati, bisa kita tadi lakukan segitiga restitusi ya. Jadi kita kembalikan lagi kepada siswa tersebut, kenapa ya kamu melakukan hal tersebut, kan sudah tahu
itu keyakinan kelas kita misalnya gitu ya. Kenapa kamu masih melakukannya? Gitu. Jadi kita bisa melakukan segitiga restitusi dengan menanyakan apa keyakinan kelas yang sudah mereka pahami dan mereka yakini, dikembalikan lagi kenapa alasan mereka bisa melanggar keyakinan yang sudah disepakati dan mereka yakini seperti itu. Dalam prosesnya pasti semua guru akan mengalami hambatan ya, akan mengalami kendala dalam menerapkan keyakinan kelas. Tapi kalau saya ininya ya apa namanya pikiran saya itu jadi kalau misalnya kita mendapati sesuatu itu adalah menjadi tugas kita, PR kita ya sebagai guru, bagaimana memang guru itu harus memunculkan motivasinya, motivasi intrinsik. Jadi mungkin kita bisa lebih mencari tahu lagi, kan sekarang sudah banyak sumber ya, kita bisa mencari bagaimana cara menumbuhkan motivasi intrinsik kepada siswa. Misalnya dalam prosesnya memang pasti kita akan melakukan hal tersebut berulang-ulang dengan kesabaran yang ekstra misalkan. Tapi kalau kita misalnya konsisten menerapkan hal tersebut dan peserta didik selalu kita ingatkan terus-menerus, insya Allah pelan-pelan mereka akan bisa meyakini dari berdasarkan motivasi yang berasal dari diri sendiri. Seperti tingkat kematangan ya. Misalnya anak kelas 1, anak kelas rendah sampai kelas 3 itu susah diberitahu untuk hal-hal yang misalnya mereka itu belum sadar sendiri. Tapi pada akhirnya di kelas tinggi 4 mereka masih dalam proses, lalu 5 ke 6, ternyata di 6 itu mereka sudah muncul kesadaran dari dalam dirinya sendiri. Hal kecilnya misalkan menjaga kebersihan saja. Memang untuk kelas 1, 2, 3 biasanya mereka masih cuek, kita itu memberitahunya masih harus ekstra sabar. Tapi kalau kita beritahu terus dengan kesabaran yang ekstra, kita pun tidak pantang menyerah, kita konsisten ya, memberitahukan ke anak, mengulang terus, insya Allah kalau alam bawah sadar manusia itu selalu diingatkan, biasanya itu akan termuncul keyakinan itu akan muncul dalam dirinya ya. Jadi kita sebagai guru memang PR-nya mengatasi segala kendala yang mungkin kita hadapi saat menerapkan keyakinan kelas ini, dan bagaimana caranya kita tetap harus konsisten menerapkan kepada peserta didik bahwa keyakinan kelas itu lebih bisa diterapkan dibanding kita melakukan peraturan seperti itu ya. Untuk hari ini yang sudah membersamai saya dalam acara seminar ini, saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya dan tanggapannya juga sangat luar biasa. Mudah-mudahan bila ada yang kurang masih kurang terpuaskan, mudah-mudahan nanti kita bisa mencari bersama-sama dan mencari solusinya ya. Bapak Ibu, yang bisa saya simpulkan bahwa dalam budaya positif ini banyak konsep inti yang sebetulnya semua guru itu harus sudah tahu dan melaksanakannya di dalam kelasnya. Jadi memang saya juga menyadari kalau misalnya tidak mengikuti GP mungkin saya tidak akan mendapat ilmu seperti ini. Tapi alhamdulillah dengan mengikuti guru bergerak setidaknya saya bisa menerapkan di kelas dan juga bisa menyebarkan pemahaman ke Bapak Ibu, dan mudah-mudahan untuk kedepannya Bapak Ibu juga bisa ikut menerapkan di dalam kelasnya masing-masing. Nah Bapak Ibu, alhamdulillah kita sudah sampai di akhir pertemuan kita dalam diseminasi budaya positif ini. Terima kasih untuk semuanya yang sudah bisa membersamai hingga 1 jam ke depan ya. Dan mohon maaf juga bila dalam kata-kata yang saya sampaikan ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.